Di umur berapapun kamu, saya sampaikan pesan padamu. Semoga jadi bekal sampai buat mati dalam husnul khotimah. Semoga jadi bekal kehidupan sampai kita bawa di saat kematian. Pesan saya begini, sesudah lama belajar, sesudah lama hidup, saya tua ini loh, saya tahu bahwa ternyata hal terpenting yang diperlukan oleh seorang hamba itu ada dua. Hal terpenting yang saya perlukan dua hal. Kamu, hal terpenting yang kamu perlukan saat hidup di atas muka bumi ini dua. Demikian pula orang tuamu, anak-anakmu, semua umat Islam, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh umat manusia, mau dia beriman maupun tidak beriman, yang dia perlukan dalam hidupnya di atas muka bumi ini ada dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaat. Rahmat dan syafaat. Kita perlu dua-duanya. Rahmatnya Allah artinya kasih sayang Allah. Kita perlu buat disayang sama Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, saya lihat anak-anak kecil yang paling kesian, yang paling melas, yang paling menyedihkan bukan yang hidup dalam kemiskinan. Enggak, bukan. Saya lihat anak kecil yang paling kesian bukan yang kadang-kadang sakit, entaran lagi sehat, datang sakit lagi. Enggak. Itu kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang hidup dalam kemiskinan kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat misalnya, kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Siapa? Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Betul? Betul. Saya paling kesian sama anak yang ibunya nyubit, ibunya mukul, ibunya marahin. Kesian. Saya paling kesian sama anak yang dicuekin sama ibunya, tidak diperhatikan oleh ayahnya. Saya paling sedih ngelihat anak yang manggil-manggil ibunya dan ibunya bilang, paling kesian. Lihat anak yang tarik-tarik baju ibunya, kemudian ibunya menepis tangannya. Ya Allah, kesian. Dulu ada saat saya bikin daurah pesantren kilat buat anak-anak kecil, usia-usia SD, SMP. Ada satu anak, tiap datang waktu sholat dia nungguin saya keluar dari kamar. Tiap kali saya keluar dari kamar dia lari. Kemudian dia bilang, kemudian dia pegang tangan saya.
digandeng tangan saya. Sampai nanti kalau udah saya deket sama musola, deket tempat sholat, dia lepas tangannya. Dari situ saya tahu dia pengen gandeng saya bukan karena pengen dilihat anak-anak yang lain bahwa dia dekat sama saya, enggak. Karena begitu dekat sama teman-temannya dia lepas tangannya. Saya biarin karena saya kesian. Satu hari dia bilang begini sama saya, Ustazah nggak marah kan saya gandeng tangannya? Saya bilang, enggak dong nak, nggak marah, nggak apa-apa, silahkan aja. Dia bilang gini, nggak apa-apa ya Ustazah, saya gandeng tangan Ustazah karena ibu saya selalu saja melepaskan tangan saya, mengibaskan tangan saya setiap kali saya berusaha untuk menggandeng tangannya. Kesian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak tuh paling kesian yang gak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Betul? Demikian pula dengan hamba. Demikian pula dengan kita sebagai manusia. Sadar nggak sadar, yang paling merana hidupnya, yang paling sengsara hidupnya, yang paling menderita hidupnya di atas muka bumi ini sebelum kelak di hari akhirat nanti adalah manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayanginya, yang Allah tidak memberikan kasih sayang padanya, yang Allah tidak memberikan belas kasih kepadanya. Sian. Kamukah orangnya itu? Jangan sampai ada di antara kita yang Allah tidak menyayangi kita, teman-teman. Orang hidup miskin, saya banyak ketemu. Enggak semua orang miskin susah hidupnya. Saya banyak ketemu orang-orang yang Allah kasih dunia serba terbatas, tapi hidupnya bahagia, seneng, ketawa, makan, baru pakai sambal sama tempe aja siang-siang hari di sawah, dibawakan sama istrinya. Dia makan gitu aja sampai udah yang rasanya dunia milik dia seorang. Sama istrinya deh kalau gitu. Udah seneng banget. Karena memang urusan kesenangan, kebahagiaan itu nggak terkait sama berapa jumlah saldo di rekening bank seseorang, nggak tergantung sama berapa luas rumah yang dia tempati. Bu, Kak, Dek, nah, ada banyak orang-orang yang hidupnya tinggalnya di rumah-rumah mewah, lengkap dengan segala fasilitasnya. Ada kolam renang, ada bioskop pribadi di rumahnya. Akan tetapi mereka hidup dalam keadaan nelangsa hatinya. Ustazah, saya terkadang berusaha
untuk bisa bertahan hidup. Saya bilang, kenapa memangnya? Kayak ngerasa hidup saya susah, ingin anak remaja kita nih, ABG nih, atau yang sudah masuk umur 20-an tahun, di pikirannya, saya senang hidup kalau saya punya suami, kalau saya dapat jodoh. Padahal yang udah nikah, saya tanya nih ibu-ibu yang udah pada nikah, Bu, apakah hidupmu menjadi penuh dengan kebahagiaan sesudah kamu menikah? Senengan mana? Belum menikah atau sesudah menikah? Bukan jaminan. Jadi seneng gak senengnya hidup bukan karena itu. Ada orang-orang yang sudah menikah dan belum punya anak, dia berpikir kalau saya punya anak hidup saya seneng. Saya belum punya anak nih, saya belum bisa seneng hidup saya. Yang udah pada punya anak, saya tanya, apakah sesudah kamu punya anak semua permasalahan dalam hidupmu selesai? Tambah banyak yang ada. Apakah begitu kamu punya anak, hidup kamu selalu dalam kebahagiaan, kesenangan? Enggak juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup bukan tentang itu semua. Tapi hidup adalah tentang siapa di antara kita yang disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang saat bangun dari tidurnya Allah memandangnya dengan cinta. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang melangkah, turun, naik, bergerak, makan, minum, sholat, sedekah, bertemu dengan siapapun, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memandangnya dengan penuh kasih sayang. Hidup adalah tentang rahmatnya Allah. Saya ada kenal Hubabah Zahra, ibunda dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafidz. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2 yang saya tulis di masa pandemi. Kemarin karena ada waktu-waktu yang tidak memungkinkan untuk buat majelis di masa pandemi tahun 2020, saya memutuskan untuk menulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Salah satu di antaranya saya tulis Hubabah Zahra. Cuman saya nggak tahu banyak mengenai beliau, saya pun kirim surat kepada cucu-cucu beliau, anak guru saya Habib Umar bin Hafidz, untuk menuliskan tentang biografi beliau atau kisah-kisah beliau. Subhanallah, beliau ini bukan hanya menuliskan kisah dari apa yang beliau tahu, tapi beliau malah bertanya kepada bibi-bibinya,
adik-adik atau kakak-kakak dari ayahandanya untuk menceritakan kisahnya Hubabah Zahra yang memang waktu itu sudah meninggal dunia. Dikirimkanlah kepada saya, nah saya tulis kisah beliau itu di buku saya, salah satu dari 9 Bidadari Bumi yang saya tuliskan kisahnya di Bidadari Bumi yang kedua. Itu teman-teman, saya tiap kali jumpa Hubabah Zahra, saya melihat sesosok perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berhasil dalam hidupnya meraih rahmatnya Allah. Tenang, damai, bibirnya selalu tersenyum, pandangannya selalu penuh sayang kepada siapapun. Saya kalau salaman sama beliau, beliau akan pegangi tangan saya sambil bertanya, "Kaif halish Halimah?" "Bakhair." "Alhamdulillah Bapak, kaif abish, kaif ummish?" "Gimana bapak kamu, gimana ibu kamu?" Senyumnya lebar, kayak orang paling bahagia di dunia gitu, orang paling seneng di dunia gitu, kayak orang yang paling menghargai kehidupan di dunia gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika saya mendengar cerita tentang beliau lebih banyak, saya pun ngerti bahwa yang dibutuhkan manusia hidup di atas muka bumi ini bukan harta, bukan kemudahan hidup, bukan hidup tanpa ujian, akan tetapi melulu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menikah di usia 15-an tahun. Saudara sekalian yang saya muliakan, dapat ayahandanya guru saya, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang ulama, seorang ustadz, seorang yang ditunjuk sebagai imam masjid Al-Muhdar, sehingga rumahnya itu dibangunkan rumah yang sangat kecil sepetak. Di depannya, di areanya masjid, di sebelahnya Masjid Al-Muhdar. Rumahnya hanya terdiri dari ruang tamu kecil, ruang kamar kecil, dapur kecil, nggak ada barang-barang. Ibunda Habib Umar ini bahkan bercerita kepada anak-anaknya, "Dulu nak, Umi waktu kawin sama Abah itu dapat barangnya piring 3 biji, sendok beberapa biji, yang sendoknya bahkan sudah ada yang gompel. Sendoknya ya, bukan piringnya, sendoknya. Umi cuman punya 1 panci dan kita nggak punya barang-barang. Alhamdulillah, seneng banget, alhamdulillah." Sang anak ketika diceritakan balik bertanya, apa yang membuat ibunya bersyukur? "Bu, ini lagi cerita tentang kesengsaraan loh. Gak punya barang apapun waktu nikah. Gak ada tuh yang namanya sofa, tempat tidur, gak ada. Mereka tidur beralaskan kain. Yang tinggal di negeri Arab, teman-teman saudara sekalian, kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius. Kalau lagi musim dingin bisa sampai 11-12 derajat Celcius. Dinginnya dingin banget, panasnya panas banget. Mereka nggak punya, jangankan AC, kipas angin aja enggak.
Tapi waktu cerita itu, beliau bercerita dengan penuh kebahagiaan. Beliau bahkan bercerita, abah kamu kan ngajar. Jadi kalau abah kamu ngajar tuh, ruang tamu penuh, sampai harus ke dapur-dapur, sampai kemudian kamar kami pun harus didudukin orang, sehingga saya harus naik ke atap. Kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius, gak ada apa-apa di atas saya. Panas luar biasa. Umi ngapain di atas? Ya udah Umi zikir aja. Sambil Umi bilang, ya Allah makasih, suami saya di bawah menyampaikan ilmumu, suami saya di bawah berdakwah mengikuti jalan nabimu. Ya Allah, karena yang hadir saya gak dapet tempat untuk bisa bernaung, ya Allah, jadikanlah apa yang saya lakukan menjadi berkah bagi saya. Jangan halangkan saya dari pahala yang kau berikan kepada suami saya dan yang belajar bersama dengannya. Gitu. Zikir di atas kepanasan 50 derajat Celcius. Tapi penuh syukur, tapi penuh rasa bahagia. Kenapa gitu? Karena beliau dirahmati Allah. Peraih rahmatnya Allah. Anaknya nanya, Mi, Umi hidup dalam kemiskinan, Umi hidup dalam kesusahan secara duniawi, kenapa Umi ceritanya kayak seneng banget? Apakah karena ya kan udah berlalu nak, jadi sekarang si Umi seneng, waktu jalaninnya si Umi ya sedih, Umi ya nangis, Umi ya enggak. Beliau juga nggak bilang, misalnya gitu ya Umi sih sekarang seneng nak, karena bagaimanapun kan pahalanya besar, misalnya gitu. Enggak juga teman-teman. Beliau memang mensyukuri hal tersebut. Ketika ditanya kenapa Umi mensyukurinya, dengan bibir yang tersenyum lebar dan mata berbinar-binar, beliau mengatakan, sebab nak, Umi berarti hidupnya sudah dimiripkan Allah sama hidupnya Sayyidah Fatimah, sama hidupnya Nabi Muhammad, yang beliau hidup dalam keadaan serba kesulitan secara duniawinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah, telah kau miripkan hidup saya dengan kehidupan orang-orang mulia. Itu hamba kalau dirahmati Allah bisa begitu. Nggak kayak kita kadang yang dikasih susah sedikit udah ngerasanya paling merana di dunia. Gerah sedikit udah kipas-kipasan nggak berhenti. Sambil ngeliatin jam bolak-balik. Ustazah kapan ya selesainya ya? Begitu. Nyesel nih hadir di majelis, nyesel nih. Mana belum sarapan? Ada yang begitu? Nggak ada yang nyesel apa nggak ada yang belum sarapan? Nggak ada yang nyesel. Insyaallah. Ubaba Zahra. Wajah tersenyum senantiasa, memberi kasih sayang kepada siapapun, padahal hidupnya penuh dengan ujian,
Di saat anak masih kecil-kecil, saudariku sekalian, suaminya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid diculik sama kaum Syuyu'i, kaum komunis yang membunuh-bunuhi para ulama, sampai dengan saat beliau meninggal dunia masih belum ketahuan kuburan suaminya adanya di mana. Kayak apa susahnya tuh. Tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, senyumnya nggak hilang. Ya Allah, ya Allah. Melihat kehidupan beliau, saya tahu persis yang dibutuhkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan tidak ada masalah, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesakitan. Semua orang sayang, bukan itu teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi yang kamu perlukan, yang saya perlukan adalah rahmatnya Allah. Orang tuh kalau dirahmati Allah, kalau dikasih sakit dia sabar, kalau dikasih sehat dia syukur, bahkan kadang-kadang dikasih sakit pun dia syukur. Tuh hamba dirahmati Allah. Jadi betul-betul saat kamu merasa dunia sepertinya runtuh di atasmu, saat kamu merasa sepertinya tanah tempatmu berpijak telah hancur, saat kamu merasa sepertinya kehidupan di dunia begitu tidak bersahabat denganmu, saat kamu merasa sepertinya uangmu kurang, saat kamu merasa sepertinya kehidupanmu tidak baik-baik saja, ku sampaikan padamu yang kamu perlukan sebenarnya bukan uang, bukan keadaan yang menjadi baik-baik saja, bahkan bukan kesehatan, bahkan bukan hati suami yang mencintaimu dengan gila-gilaan, bukan. Yang kamu perlukan sejatinya adalah rahmatnya Allah. Kamu bukan kurang sehat, kamu kurang rahmat, kamu bukan kurang uang, kamu kurang rahmat, kamu bukan kurang hati suami yang mencintaimu, bukan. Yang kamu kurang adalah rahmat. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Jelas. Ini baru dunia. Belum lagi saat ajal datang menjemputmu. Memangnya kamu pikir kalau kamu datang kematian, kamu pikir kalau duit kamu banyak bisa nyogok malaikat Israel? Enggak. Malaikat tolong ya, pelan-pelan aja nyabut nyawa saya. 200 juta mau? Bisa begitu? Enggak bisa. Malaikat tolong ya pelan-pelan. Saya punya suami yang sangat mencintai saya, setia kepada saya, tidak pernah berpaling hati pada saya. Jadi kamu nyabut nyawa saya pelan-pelan ya, kayak suami saya. Bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa.
keadaan hidupmu mau seperti apa. Kamu mau kaya raya, kamu mau pejabat, kamu punya segalanya, kamu mau punya ilmu sangat banyak, bahkan kamu hafal Al-Quran misalnya, bahkan kamu hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad misalnya, nggak akan ngaruh teman-teman saudariku sekalian saat ajal datang menjemput. Manusia hanya tinggal terbagi menjadi dua kelompok orang. Apakah kamu dirahmati Allah ataukah kamu dimurka oleh Allah? Itu aja. Itu aja. Makanya jangan berani mati sebelum kamu dapat rahmatnya Allah. Kamu mati sementara hidup kamu sepanjang hidup ngontrak terus-terusan, nggak apa-apa. Kamu mati sementara seumur hidup kamu nggak pernah punya handphone yang bagusan, nggak apa-apa. Kamu mati sementara belum pernah ada seorang laki-laki yang mencintaimu dengan tulus, nggak apa-apa. Kamu mati belum pernah punya anak, nggak apa-apa. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan Allah murka kepadamu. Yang masalah kalau kamu sampai mati sementara Allah tidak menyayangimu saat itu. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan kamu tidak membawa rahmatnya Allah. Itu masalah. Sebab kalau kamu mati, kamu tidak datang kecuali kepada Allah. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Bu. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Dek. Karena ajal gak ada yang tahu. Bisa jadi kamu meninggal duluan daripada orang tuamu. Kusampaikan padamu, Kak, Dek, Nak, Bu, Nek, kusampaikan padamu bahwasanya di saat kamu mati, kamu tidak datang selain kepada Allah. Kalau Allah menutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kamu akan pergi? Kalau Allah mengusirmu dari pintu rahmatnya, pintu mana yang akan kamu tuju? Di dunia, kalau kamu datang ke rumah saudaramu nggak dibukain pintu, kamu bisa datang ke rumah tetanggamu. Kamu bisa minta kepada saudaramu yang lain. Akan tetapi kalau kamu mati dan Allah tidak membukakan pintu rahmatnya darimu, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan menuju? Makanya, Bu, yang kamu perlukan adalah rahmatnya Allah. Kita darurat rahmat. Kita darurat dapat rahmat. Sebelum datang ajal menjemput kita di dunia ini, buat bisa senang hidup di dunia, yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah. Biar bisa senang saat ajal datang menjemput, yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah. Biar senang saat Israel pada akhirnya mulai mencabut nyawa kita, berusahalah agar dapat meraih rahmatnya
Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya insya Allah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya insya Allah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya insya Allah. Amin.